Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, uhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sejak kecil sudah diajarkan tentang iman, baik itu dalam bentuk rukun iman maupun dalam arti tauhid dan lain sebagainya. Dan iman itu sesuatu yang bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus. Kalau Islam di dalam diri kita tidak bertambah, tidak berkurang, karena Islam itu status. Status dalam arti statis, tetap ya udah, sampai murtad. Kalau iman dia naik turun, naik turun. Ada orang yang paginya beriman, sorenya udah tanggal imannya. Ya, ada yang siangnya beriman, malam tanggal imannya. Ada yang pas pengajian imannya naik, selesai pengajian turun lagi. Nah, itu karakteristik iman, yazid wa yanqus. Dia memiliki korelasi yang sangat kuat, ya. Bahkan bukan korelasi, relasi, ya, hubungan yang sangat kuat dengan hidayah. Seperti HP itu, kalau dekat dengan BTS, ya, dia berada di area hotspot, sinyalnya naik. Begitu juga kita ini kalau dekat dengan sinyal hidayah, iman naik, ya. Begitu jauh dari sinyal hidayah, iman turun, ya. Ya. Kalau Islam nggak ada sinyal hidayah deh, ya. Di mana aja udah Islam. Bahkan Islam itu ada di KTP. Iman tidak ada di KTP, tidak ada di paspor. Walaupun Rasulullah SAW ketika membuat piagam Madinah itu menjadikan mukmin itu status orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya begini: ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Nah, jadi memang iman kadang bisa jadi status, ya. Dalam kitabnya Al-Iman, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mengatakan iman itu kalau ditulis sendiri, iman saja, kalau disebut iman saja termasuk dalamnya Islam. Begitu juga Islam, kalau disebut Islam saja termasuk di dalamnya makna iman. Tapi kalau dipisah, kalau disebut kedua-duanya maka maknanya berbeda.
iman sendiri, Islam sendiri. Ya. Nah, jadi ada tuh ayat Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Seru juga kan? Orang beriman disuruh beriman. Kalau Allah panggil manusia ya ayuhan nas, itu biasanya lanjutannya bukan iman tapi ibadah. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian kata iman itu dalam Al-Quran paling sering disandingkan dengan amal soleh, ya. Dan hal-hal yang terkait dengan hidayah. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Nah, kata huda, hidayah di sini itu para ulama tafsir sepakat artinya iman. Jadi orang beriman ditambah keimanannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran terdapat 879 kata yang akar katanya sama dengan iman. Alif mim nun, trilateral rootnya itu, 3 akar hurufnya itu alif mim nun, itu terdapat 879 kali, ya. Dalam 17 derivasi, dalam 17 bentuk kata atau turunan kata. Yang pertama 20 kali, ya, dalam bentuk kata kerja pertama, yaitu amina, ya. Amina. Jadi bukan amanah, ya, amina. Akar kata fi'il madinya itu amina. Amina ya'manu, ini dalam arti aman. Kemudian 537 kali dari 879 itu dalam bentuk kata kerja bentuk keempat, yaitu amana. Polanya pola atau wazannya wazan fa'ala. Nah, ini yang paling banyak. Amana, aminu, imanan. Nah, ini yang dari sini masdarnya itu iman, ya, sama bentuknya itu dengan Islam. Islam juga begitu, ya. Aslama, sama polanya, sama fa'ala. Kemudian 1 kali dalam bentuk uktumina, dikasih amanah. Kemudian 4 kali dalam bentuk amanat, ya. Amanat itu hal-hal yang dititipkan. Kemudian amanah, nah itu 2 kali. Tadi ada amanat, ada amanah. Kemudian 4 kali dalam bentuk amnu. Amnu itu artinya aman. Kemudian 2 kali dalam bentuk amanah, ya. 14 kali sebagai adjektif. Kalau tadi itu amanah, amanat, amanah dan amnu serta amanatun, yaitu semuanya bentuknya kata benda. Nah, ini 14 kali dalam bentuk adjektif. Amin, Rasulun amin. Kemudian 1 kali dalam bentuk ma'man. Ma'man ini bisa artinya tempat yang aman,
bisa artinya waktu yang aman, bisa juga masdar mimi artinya memberikan keamanan. 6 times, 6 kali dalam bentuk active participle, ya. Fa'il, dalam bentuk fa'il, dalam bentuk isim fa'il. Kalau bentuk isim fa'il, ya. Dalam bentuk isim fa'il yaitu amin. 10 kali dalam bentuk active participle juga, tapi dari fi'il rubainya, aminin. Kemudian 1 kali aminah, kemudian 1 kali ma'mun, 45 kali iman. Nah, kata iman itu 45 kali. Kalau kata amanahnya dalam bentuk kata kerjanya 537 kali. Ya. Kemudian 202 kali dalam bentuk mukmin, 22 kali mukminat. Ya. Itu 10 kali lipat mukmin, tapi kalau mukminatnya 20. Kalau disebut kata mukmin termasuk mukminat, ya. Terutama kalau bentuknya jamak, mukminin. Tapi kalau disebut kata mukminat tidak termasuk mukmin. Nah, perempuan itu selalu diistimewakan. Cuman nggak ngerti saya kenapa banyak perempuan yang merasa didiskriminasi, padahal nggak ada surat Ar-Rijal, ada surat An-Nisa. Kemudian 7 kali dalam bentuk mukminah. Kalau yang 22 kali mukminah itu akar kata alif mim nun, 879 kali. Nah, jadi iman itu ada kaitannya dengan aman. Kalau kita beriman pada Allah, itu artinya kita merasa aman, ya. Merasa kita tidak perlu ada keraguan. Tapi pada saat yang sama, orang beriman itu merasa tidak aman dari azab Allah. Orang yang tidak beriman itu justru dia merasa aman dari azab, bukan merasa aman sebenarnya. Dia nggak percaya ada azab. Gitu. Jadi seolah-olah dia seperti merasa aman. Orang beriman justru merasa tidak aman dengan azab Allah, malah dia takut dengan azab Allah. Nah, kemudian iman itu tidak bisa setengah-setengah. Dia naik turun boleh, tapi setengah-setengah nggak boleh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kau beriman pada sebagian isi kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Itu nggak bisa. Iman itu harus total. Makanya iman juga disandingkan dengan kata-kata la raiba fihi, tidak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, itu belum iman namanya. Ya. Jadi tidak boleh ada keraguan tentang kemahakuasaan Allah. Tidak boleh ada keraguan tentang Muhammad adalah Rasul Allah. Tidak boleh ada keraguan tentang kebenaran wahyu Al-Quran. Tidak boleh ada keraguan tentang adanya malaikat. Ya. Tidak boleh ada keraguan tentang adanya hari akhir. Dan tidak boleh ada keraguan tentang qada dan qadar dari Allah. Nah, itu iman yang menjadi rukun iman. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, iman itu ada 2. Pertama belief, yang kedua faith. Kalau faith itu dekatnya sudah ke akidah, jadi iman sebagai akidah. Nah, itu yang ada dalam rukun iman, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sebagai tauhid, mengesahkan Allah dalam segala hal, ya. Dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, serta mulkiyahnya.
Dalam semua hal Allah itu esa. Artinya esa, dia tidak butuh sekutu dan kita tidak boleh menyekutukannya. Itu tauhid. Gitu. Ya, tauhid itu benar-benar mengesakannya. Jadi yang disembah hanya Allah, yang diminta hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iman itu terkait hidayah, dia naik turun. Ya, iman itu ada berbentuk akidah, faith, dalam bentuk rukun iman. Ya. Ya, dan iman tidak boleh ada keraguan, tidak boleh disertai dengan keraguan. Ya. Apalagi kalau disertai dengan kepalsuan, nah itu namanya munafik. Orang munafik itu bukan orang yang ragu, bukan. Orang munafik itu orang yang palsu, bukan ragu, dia palsu. Orang munafik itu tidak pernah ragu, dia palsu saja. Munafik itu pura-pura berinfak, pura-pura beriman, pura-pura taat, pura-pura Islam. Semuanya palsu, pura-pura semuanya. Dan untuk menjadi pura-pura itu nggak mungkin ragu. Beda dengan, jadi orang munafik itu, ya, dia bukan ragu lagi, dia sudah sampai ke tingkat palsu semuanya. Dan itu dari 3 kelompok manusia itu termasuk yang paling hina, munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini saya ngobrol sama Pak Hilman semalam. Mana yang lebih Bapak pilih? Ini sekedar istilah saja ya Bapak Ibu. Itu memagari iman, menjaga iman, atau menjadikan iman sebagai pagar pelindung diri. Nah ini cuma istilah saja gitu. Jadi tadi tergantung pada, kalau kita memahami kata iman sebagai akidah, maka dijaga dia. Tapi kalau iman sebagai sebuah belief, gitu, not as a faith, gitu, ya, maka dia yang menjaga kita. Apa maksudnya iman menjaga kita? Ya, iman menjaga kita itu dari bablas. Kenapa orang berbuat jahat? Karena imannya lagi turun. Imannya turun. Nah, iman turun itu bukan karena ragu, bukan, karena lupa biasanya. Itu yang dibilang ketika duduk di pengajian imannya naik, keluar nanti itu turun. Sampai salah seorang sahabat bernama Hanzalah selepas dari majelis Rasulullah SAW itu mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Ya. Waduh, munafik ini Hanzalah. Waktu di bersama Nabi imannya pol. Gitu. Begitu selesai pulang, udah hilang tuh iman. Lalu dia datang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, menyampaikan hal itu. Aku mengalami kondisi seperti ini wahai Abu Bakar. Abu Bakar bilang, aku juga kayak gitu katanya. Kalau gitu mari kita tanya ke Rasulullah. Nah, mereka sampaikan ke Rasulullah, lalu tanggapan Rasulullah, sa'atan ya Hamzalah, sesaat-sesaat. Iman itu polnya memang sesaat-sesaat. Jadi dia selalu dalam keadaan naik turun. Gitu. Nah, jadi kalau istilahnya menjaga iman itu maksudnya menjaga stabilitasnya. Tapi menjaga stabilitas itu bukan begini. Bukan begini. Iman tuh nggak pernah begini dia. Nggak pernah bisa begitu. Iman itu selalu begini. Nah, kan nggak apa-apa. Jangan naik 5 turun 10. Ya. Pas pengajian naik 5, keluar pengajian turun 10. Nah, itu bahaya, Pak. Pas pengajian naik 10, keluar turun 5, itu aman. Itu aman.
Nah, jadi iman nggak pernah, stabilitas iman itu bukan begini, bukan datar, karena dia bukan status, bukan statik, tidak statis dia. Dia dinamis iman itu, yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Ya. Nah, dalam konteks ini memang iman, stabilitas imannya kita jaga, tapi nanti iman itu sendiri punya fungsi menjaga kita. Nah, kemudian karena iman ini relasinya dengan ibadah, dia bukan korelasi ya, nggak tepat waktu saya katakan korelasi, itu relasi, dia memang hubungan sebab akibat gitu. Ya. Nggak ada orang beriman tapi tidak mendapat hidayah, itu nggak ada. Orang beriman karena dapat hidayah. Nah, tapi hidayah itu sama juga, dia kadang kuat sinyalnya, kadang lemah gitu. Tergantung posisi kita. Lagi di tempat yang banyak setan, ya pastilah sinyal hidayah itu melemah, memang dilemahkan oleh setan gitu. Ya, ketika kita mendekat ke sinyal hidayah, ya salah satunya ini majelis-majelis ta'lim, majelis zikir itu ya, itu hotspotnya hidayah itu, maka iman pun naik gitu ya. Iman menguat gitu. Nah, bagaimana kita menjaga stabilitasnya ini gitu. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah, maksudnya jaga stabilitas iman gitu. Ya. Orang itu seharusnya beriman dulu baru bersahadat. Tapi setelah bersahadat dia beriman lagi. Nah, jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu itu juga bisa artinya kalau kalian beriman ya bersahadat, bersaksilah gitu. Setelah bersaksi kalian menjadi muslim. Setelah muslim imannya dijaga lagi gitu. Nah, jadi ini agak unik nih iman sama manusia itu. Imannya dijaga, imannya menjaga. Nah, kemudian iman itu sebagai bobot. Nah, ini penting dipahami, iman sebagai bobot. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya iman seluruh sahabat dikumpulkan di satu anak timbangan, ada dua gini ya. Iman seluruh sahabat ditaruh di sini. Terus iman Abu Bakar ditaruh di sisi sebelah sini. Itu masih lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, ini iman sebagai bobot. Itu kenapa yang paling berhak menjadi khalifahnya Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini juga termasuk bab akidah, tapi furuk banget, cabang banget gitu. Ranting gitu. Orang yang tidak meyakini Abu Bakar yang paling berhak menjadi khalifah, itu punya masalah keimanan walaupun dikit nggak sampai keluar dari Islam, nggak. Cuman munharifus sunnah saja, bertentangan dengan sunnah. Kalau ada yang mengatakan lebih berhak Ali bin Abi Thalib, nah itu masalah. Karena itu sudah ijma sahabat. Iman paling tinggi itu iman Abu Bakar, dia yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin umat. Nah, ini masalah bobot, iman sebagai bobot. Itu Pak, semua sahabat kalah sama iman Abu Bakar. Ini kira-kira kalau iman seluruh kaum muslimin di Bojongkulur, Pak Ronald ditaruh di sini, iman Abu Bakar taruh di sini, mana lebih berat? Nah, ini paling penting, iman sebagai bobot. Karena dahsyatnya iman itu ketika dia menjadi bobot. Ya. Kalau nggak jadi bobot dia nggak. Kalau sekedar akidah bisa teori, kata orang, teori aja itu. Ya. Anak
SMP tahu lah rukun iman, hafal malah dia. Ada juga yang nggak hafal, tapi tetap lebih banyak yang hafal. Ya. Hafal deh. Sebutkan rukun iman. 1, beriman kepada Allah. 2, kepada malaikat. 3, pada kitab. 4, kepada Rasul. 5, kepada hari akhir. 6, kepada qada dan qadar. Hafal. Sebutkan rukun Islam. Hafal. Nah, tapi bobot imannya semana? Ya. Nah, ini kenapa bisa bobot padahal iman itu naik turun? Karena itu tadi, naiknya lebih banyak daripada turunnya. Nah, kemudian iman itu rasa. Iman sebagai rasa. Dalam surat Al-Hujurat yang kami bacakan di awal tadi, habbaba ilaikumul iman. Allah membuat kamu menyukai iman. Bukan menyukai si iman, Bu, ya. Bukan mencintai si iman, tapi mencintai iman, mencintai beriman. Habbaba ilaikumul iman. Nah, sehingga itu otomatis wa karraha ilaikumul kufra wal asyan, dan itu membuat kamu benci kepada kekafiran dan kemaksiatan. Benci kepada kekafiran dan kemaksiatan. Nah, ini iman sebagai rasa. Apa itu rasa? Rasa itu, kata Dr. Quraisy Shihab, cinta sebenarnya nggak sebut rasa, dia sebut cinta. Cinta itu satu aktivitas yang tidak bisa dilakukan akal, hanya bisa dilakukan hati. Begitu juga iman, hanya bisa dilakukan hati. Itu yang dimaksud rasa. Rasa itu aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh hati. Kalau akal itu logika saja, dia nggak bisa merasa. Yang membuat kita melakukan sesuatu itu perasaan atau rasa atau emosi dalam bahasa. Emosi. Akal membuat kita terkendali, maka disebut akal. Akal itu akar katanya sama dengan igal yang ngikat ngekang kepala itu. Igal itu artinya kekang, itu mengendalikan kita. Tapi yang membuat kita rasa, kenapa kita makan? Rasa lapar, Pak. Kenapa udah kenyang masih makan? Nah, itu udah selera yang lain lagi tuh. Karena terlalu cantik hidangannya atau sangat membangkitkan selera padahal sudah kenyang. Nah, itu rasa yang lain muncul. Kenapa lari? Karena takut. Kenapa sholat? Karena iman. Nah, itu juga rasa. Maka untuk beriman itu tidak perlu bukti, tapi kita perlu membuktikan kita itu beriman. Untuk beriman itu nggak perlu bukti. Beriman pada Allah nggak perlu bukti sebenarnya, karena itu fitrah manusia itu beriman. Jadi orang yang tidak mau beriman itu sedang merusak fitrahnya, sedang mematikan lebih tepatnya, karena fitrah itu ya udah bawaan lahir pasti begitu terus. Dia sedang tidak mau menumbuh kembangkan fitrahnya, ya. Sehingga imannya tidak pernah berbobot, iman tipis saja, tipis. Sebenarnya manusia itu nggak bisa 100% nggak beriman juga nggak bisa, pasti ada selalu, karena ada fitrah.
ada fitrah. Nah, contoh bobot iman kalau tadi Abu Bakar, ini itu yang paling tinggi, ini yang paling parah, paling rendah imannya. Siapa yang paling rendah imannya? Iblis. Iblis itu ngomong sama Allah, tapi tidak beriman pada Allah. Itu udah paling rendah. Abu Bakar tidak pernah berbicara, tidak pernah ketemu, tidak pernah ada pengalaman indrawi dengan penciptanya Allah Rabbul Alamin, tapi imannya tuh bobotnya dia. Kalau iblis ngomong sama Allah tapi nggak beriman. Jadi iman itu bukan tentang percaya Allah itu ada, bukan. Tapi seberapa aman diri kita dengan adanya Allah itu, dan kita mau mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, jadi aman, rasa aman dan rasa tidak aman itu berada dalam diri kita, gitu. Dalam satu kesatuan dia. Ya, aman dengan semua yang Allah perintahkan. Ya, jadi kalau menjalankan yang Allah perintahkan nggak perlu takut, pasti aman kita, pasti selamat. Dan merasa tidak aman dengan siksa Allah, tidak meremehkan neraka. Allah cuman korupsi 10 juta kan nggak sampai triliunan, sama aja Pak, sama-sama dosa. Kata para ulama, dosa kecil itu kalau ditumpuk besar juga, dosa besar kalau istighfar ya hilang juga, hapus juga. Nah itu iman. Jadi yang paling penting itu iman sebagai bobot, dan iman itu adalah rasa, gak perlu dilogikakan iman ini. Maka untuk beriman tidak perlu bukti, dan beriman itu bukan mengakui adanya Allah. Orang yang mengakui adanya Allah itu belum beriman. Siapa orang yang dengan menyatakan, dia menyatakan Allah itu ada tapi dia nggak beriman? Abu Lahab. Dan dia berdoa lagi pada Allah, seandainya Muhammad itu benar, wahai Tuhan, famtir alaina hijaratan minas sama, katanya, hujani kami dengan batu dari langit. Dia minta sama Allah untuk diazab. Kalau yang benar itu adalah Nabi Muhammad. Abu Lahab ini mengakui Tuhan itu ada, makanya dia menyembah Tuhan tapi lewat berhala. Itu yang namanya anda dan sekutu, musyrik. Maka ada istilah musyrik, ada istilah kafir. Kalau kafir itu imannya memang nggak ada. Orang kafir dalam arti ahli kitab itu dia beriman kepada Tuhan, kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka disebut kafir. Kalau orang musyrik, dia menyembah selain Allah, itu makanya disebut musyrik. Bukan Rasulnya 2, 3, atau 4, bukan, yang disembahnya. Tapi kalau ditanya Tuhan itu berapa? Tuhan 1, tapi sembahan banyak. Teman saya pernah ke India, itu negeri yang Tuhan paling banyak di situ Pak. Ada yang nyembah tikus, karena Tuhan kecil, Tuhan gedenya lembu kan. Ya. Nah, jadi paling banyak Tuhan itu, Tuhan dalam arti sembahan. Kalau dalam bahasa Arabnya ilahun. Ilahun itu artinya ma'budun, sembahan. Nah, jadi ada orang kafir itu orang yang nggak ada imannya sama sekali. Baik tidak ada imannya kepada malaikat, tidak ada imannya kepada kitab, pokoknya kepada salah satu rukun iman itu aja udah kafir tuh. Nah, ahli kitab itu dia beriman pada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, kafir disebutnya. Kalau orang musyrik, dia menyembah selain Allah. Nah, itu kenapa ada istilah kafir, ada istilah musyrik, dan itu dua-duanya dikaitkan dengan iman.
ada lagi orang munafik. Ya, kalau orang munafik ini yang mengatakan beriman tapi palsu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, dia bilang saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan kalau kembali ke geng setannya, inna ma'akum, kami bersama kau setan. Innama nahnu mustahziun, kami hanya mengolok-olok. Mengolok-olok itu dengan kepura-puraan merendahkan iman, merendahkan Rasulullah dan merendahkan Allah. Itu yang dimaksud mustahziun. Maka Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang menghinakan, mengolok-olok mereka. Jadi orang paling hina itu munafik, orang yang palsu iman. Tapi kalau orang pakai emas palsu nggak apa-apa Pak, nggak hina, dia nggak masuk neraka juga. Baru dosa kalau pas dia jual dia bilang asli, nah itu baru dosa. Kalau dia pakai emas palsu, ditanya orang, ini asli apa palsu Pak? Asli katanya. Dosa nggak tuh Pak? Menurut saya nggak dosa Pak, selama dia nggak jual. Kalau dia jual berdosa. Kalau dia jual namanya tipu, kalau dia nggak jual namanya bohong. Tapi kalau imannya bohong, nah itu bukan lagi dosa, itu udah. Nah itu juga kenapa nggak ada istilah ateis. Karena iman itu bukan masalah percaya Tuhan itu ada, bukan. Maka cukup istilahnya kafir. Ya. Orang ateis pasti kafir. Orang munafik pasti kafir. Orang musyrik kafir juga. Tidak semua kafir itu musyrik, tapi semua orang musyrik pasti kafir. Orang Nasrani, dia percaya Tuhan itu memiliki 3 unsur, ya, atau 3 aspek. Tapi yang maha kuasa tetap satu. Nah, cuman mereka menganggap Isa itu anak Tuhan, ya, karena nggak punya bapak. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Semit, kata anak itu juga bisa artinya pengikut. Makanya di sisi lain pendeta-pendeta itu sering memanggil jemaatnya sebagai anak-anak Tuhan, maksudnya pengikut. Ya, tapi oleh Paulus itu anak itu betul-betul dijadikan anak, jelmaan. Anak dalam arti jelmaan, ya. Bahasa Indianya itu avatar, awatara, ini jelmaan. Jadi konsepnya jadi sama dengan akidahnya Hindu, ya. Yaitu Krishna itu avatara Wisnu. Krishna itu adalah titisan Krishna, kemudian jadi Kristus. Saya baca buku yang menulis itu, tulisan orang Syiah sih sebenarnya, ya, dari Lampung, Oh Hashem namanya. Dia menjelaskan kaitan antara Trinitas dengan Trimurti. Nah inilah di sini iman sebagai akidah. Kalau Islam itu iman sebagai akidahnya tauhid. Kalau Kristen iman sebagai akidahnya itu Trimurti, Trinitas. Kalau Hindu Trimurti. Ya. Kalau Hindu mengatakan memang 3 unsur. Pemberi rahmat Wisnu, yang memberi hukuman, sanksi, ya, atau azab, ya, sanksi dan azab, ya, itu Siwa. Ya. Nah kalau Trinitas
ada Tuhan Bapa pencipta segala sesuatu, dan dia juga pemberi rahmat, tapi ada Tuhan Anak yang menjadi juru selamat manusia, dan untuk itu dia harus menjadi seperti manusia, menjelma sebagai manusia. Kemudian ada Roh Kudus. Makanya mereka menggerakkan tangannya dengan menyebut itu kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah kalau Kristen itu Kristen, kalau Hindu Trimurti. Nah kalau Islam satu figur, satu zat, punya 3 sifat utama dan ratus sifat utama yang dijadikan nama Asmaul Husna, dan tidak berbatas sifat lainnya. Apa itu 3 sifat utama? Rob, pencipta. Nah di Hindu menjadi Brahmana. Brahman apa Rahman? Brahman. Kemudian Ar-Rahman, di Hindu jadi Wisnu, jadi figur. Kalau di Islam ya cuma sifat saja. Kemudian Malik, nah, di Hindu jadi Siwa, jadi figur. Maka disebut Trimurti. Dan dalam apa namanya, kisah-kisahnya itu kadang-kadang lucu juga kita dengar. Sesama Tuhan berantem. Makanya kata Allah, kalau Tuhan itu 2, pasti hancur langit dan bumi ini. Tuhan tidak mungkin 2. Adanya Tuhan tidak perlu dibuktikan. Dan meyakini adanya Tuhan itu bukan iman yang dituntut. Iman yang dituntut itu mengakui dia esa dalam kuasanya. Itu yang disebut Maha Esa atau Maha Kuasa. Dan keliru orang yang mengatakan Tuhan itu penyebab utama. Itu keliru. Tuhan bukan penyebab utama. Tuhan itu pencipta sebab akibat. Kalau dia penyebab utama, dia masih ciptaan itu. Causa prima, kalau bahasa Latinnya itu causa prima. Causa prima itu ciptaan berarti. Allah itu menciptakan sebab akibat. Maka semua yang ada di langit dan bumi, dan semua peristiwa, semua sifat itu ciptaan Allah. Dan mengimani itulah yang disebut tauhid. Kenapa hujan turun? Kenapa ada hujan? Kenapa hujan turun? Karena ada proses kimiawi, proses fisika, ada sinar matahari, ya, ada cahaya matahari, ada sinar matahari yang memanasi air yang ada di permukaan bumi, naik, menguap, kemudian seterusnya mengembun lagi, turun sebagai hujan. Nah, kok dibilang Tuhan yang menurunkan hujan? Ya karena sistem sebab akibat itu Tuhan yang menciptakan. Kenapa ada Pak Mizan? Karena dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Kenapa orang tuanya bisa melahirkan anak? Karena ada sistem sebab akibat yang diciptakan Allah. Jadi Allah itu bukan penyebab utama. Kalau penyebab utama masih makhluk. Allah itu pencipta sebab akibat. Kenapa ada pohon-pohon di sini tumbuh? Ya karena ada bijinya, ada bibitnya, ada benihnya, ada nanti jadi tunas dan seterusnya. Fastaglawa fastawa ala suqi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah yang menciptakan sistem sebab akibatnya. Kenapa Pak Hilman dapat proyek? Ya karena dia kerja, nyari proyek, dapatlah. Tapi siapa yang menciptakan sebab akibat sehingga kita dapat proyek itu? Ya Allah. Nah maka ikhtiar kita itu ya cuman menghasilkan asbab saja. Kalau hakikatnya
ya Allah semua. Maka jangan heran ada orang duduk-duduk dapat rezeki. Ada kisah diskusi antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Betul Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Benar ya? Saya lupa Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Kenapa? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi kata Imam Syafi'i, kita itu harus berikhtiar baru kita bisa mendapat sesuatu. Kata Imam Malik, duduk-duduk juga bisa dapat kan? Enggak, kata Imam Syafi'i. Ya udah coba kau buktikan kan? Imam Syafi'i singkat cerita datang bawa anggur ke rumah Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, ini aku dapat karena aku berikhtiar. Aku dikasih Allah rezeki. Nih, aku kasih untukmu. Ya, makasih, terima kasih. Aku nggak berikhtiar dapat kan? Artinya kehendak Allah itu yang menciptakan sebab akibat itu penentunya. Gitu. Ya, maka disebut takdir. Menentukan. Takdir itu menentukan. Allah itu muqaddir. Ya. Nah, semua yang ada di alam semesta itu muqaddar. Ya. Muqaddar bihi. Ya. Kita ini ditentukan semua, dikadar sama Allah. Ya. Umur kita dikadar, rezeki kita dikadar. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dikadar gitu. Dan nggak bisa kita yang milih. Nah, saya mau umur saya 25 tahun, 250 tahun, 2500 tahun, nggak bisa. Tapi Allah bisa geser-geser umur. Bisa. Umur Nabi Adam itu berkurang karena dia minta ditransfer ke Nabi Daud. Dan yang bisa mentransfer umur itu hanya Allah yang memberikan umur, yang menentukan umur, muqaddarnya. Makanya kan saya pernah bilang gitu, ada orang pertanyaannya aneh. Apa pertanyaan aneh? Ustaz, ini takdir bukan ya? Ini takdir apa ikhtiar bukan? Gak ada yang di luar takdir, Pak. Gak ada. Jadi Imam Malik itu bisa makan anggur tanpa kerja, itu memang takdir. Dan ikhtiar itu bagian dari takdir. Maka ketika hal ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, untuk apa beramal, kata Rasulullah, itu memudahkan. Apa itu dimudahkan, kata. Dimudahkan artinya amal itu memang bagian dari takdir. Kenapa saya ngisi pengajian ini? Ya, pasti karena saya punya niat, punya azam, punya tekad, punya motivasi. Gitu. Tapi itu semua bagian dari takdir. Gitu. Ada niat, tekad, motivasi. Emangnya bisa saya duduk di sini? Nggak bisa kalau saya nggak dikasih kenikmatan-nikmat yang lain, nikmat sehat, bisa jalan kemari ngisi. Dan ada faktor lain lagi. Ada yang mau denger, ada yang naruh mejanya, ada yang naruh kursinya. Banyak faktornya, bukan saya saja. Nah, itulah yang disebut takdir. Takdir itu adalah sebab akibat yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau nggak ada takdir, nggak ada sains. Nggak bisa diukur tuh peredaran matahari, nggak bisa diukur. Karena dikadar sama Allah bisa diukur. Kalau nggak ada takdir, nggak bisa diukur tekanan darah berapa tensinya. Itu karena ada takdirnya. Dibuat dalam sistem sebab akibat. Kalau kental, berat pompanya. Kalau terlalu encer, biru-biru kulitnya. Nah, jadi kembali lagi, iman itu tidak cukup mengakui Allah itu ada. Tapi
tapi mengakui dia pencipta sebab akibat, itu yang dimaksud dia maha kuasa, maka dia kasih contoh kekuasaannya. Itu maka Allah bilang, Allah yang menumbuhkan pohon, Allah yang membuat api menyala, matahari bersinar terbit dari barat, itu semua Allah, karena Allah yang menciptakan sebab akibatnya. Allah bukan sebab utama. Gak ada sesuatu itu yang terjadi di luar sistem sebab akibat, di luar takdir Allah, itu gak ada. Kita bernafas, kita bicara, kita sholat, itu iman sebagai akidah yang paling utama. Itu ya, beriman kepada Allah itu meyakini Allah itu pencipta sebab akibat, dan kita merasa aman. Kenapa merasa aman? Ya, yang menciptakan, yang Rob ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi juga sekaligus merasa tidak aman atas azabnya. Kenapa? Karena yang menciptakan alam semesta dan menciptakan sebab akibat ini juga Maliki Yaumiddin, yang mintai pertanggungjawaban nanti. Nah, itulah iman. Mudah-mudahan kita berbobot iman ya semuanya, ya. Dan kita merasakan sampai ke tingkat, oh ini kelewatan, sampai merasakan manisnya iman. Itu kenapa iman disebut rasa. Sampai merasakan manisnya iman. Itu manisnya iman itu dirasa membuat kita nggak pengen masuk neraka gitu. Sudah enak sekali beriman, itu enak betul beriman ini. Iman itu rasa. Demikian, kalau masih ada yang mau didiskusikan, falyatafaddal. Ya. Apa peran doa dalam peran doa dan zikir untuk memperkuat iman dan mengharapkan perlindungan dari Allah dari azab? Perannya dia membobot iman kita. Jadi kita berdoa kepada Allah. Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, bobotkan imanmu itu. Kasih bobot. Dengan apa? Dengan amal soleh. Salah satunya doa, zikir. Doa itu sampai Allah katakan dia bisa mengubah takdir. Tapi bukan takdir asasi ya. Takdir hariannya. Jalan ke masjid, ada malaikat yang ditugaskan dia baca buku takdir itu, dibaca kita. Ini orang bakal ditabrak nih jam sekian. Nah, sistemnya berjalan tuh, sistem mau nabrak. Tapi orang tuanya berdoa, maka turun lagi takdir sistem selamatnya. Itu ini maksud doa mengubah takdir. Tapi doa orang beriman. Kalau doa orang munafik, ya enggak ada bobotnya, enggak ada dampaknya. Gitu. Makanya doa itu membobot iman, salat itu membobot iman. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu. Ya. Zakat itu membuktikan salat, salat membuktikan zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Kalau sholatnya murni hablum minallah, kalau zakat ada hablum minan nas. Nah, jadi iman harus disertai amal soleh. Gitu. Membobot dia Pak, semuanya itu membobot. Makin sering berdoa, berzikir, makin berbobot. Gitu. Nah, kalau dipakai itu menjadi iman sebagai rasa. Terasa itu enaknya, terasa ininya. Gitu Pak Ilman. Ya, termasuk hadir pengajian ini juga membobot. Tapi nanti pas keluar, turun, pasti turun deh, pasti turun. Gitu. Iman nggak pernah gini ya. Nah, ini apa namanya, grafik iman itu nggak begini nih. Cuman kalau orang munafik dia gini,
ke bawah akhirnya. Nah, kalau iman sebagai bobot, contoh paling baik itu adalah Abu Bakar, contoh paling buruk adalah iblis. Ngobrol sama Allah tapi tidak beriman. Demikian, ada lagi? Silakan. 1 menit lagi. Ya. Dibilang iman itu tidak boleh ragu, Ustaz ya? Iya, nggak boleh ada keraguan. Tapi kita lihat di Al-Baqarah kan ada yang orang dimatikan 100 tahun terus dihidupkan lagi sama Allah. Terus ditanya makanannya. Dia kan ragu gimana Allah menghidupkan kota yang hancur ini gitu. Bukan gitu, Ustaz? Dia bukan ragu terhadap kemahakuasaan. Dia pengen tahu gimana sih caranya. Sama kayak Nabi Musa ya, pengen melihat Allah gitu. Kan Allah tanya, afalam tu'min, apakah kau tidak beriman? Bukan salah nggak beriman, aku beriman, pengen lihat aja gitu. Afalam tu'min Nabi Ibrahim. Hah? Afalam tu'min Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ya, yang kemudian disuruh ngambil apa? Burung gitu. Nabi Ibrahim apa Nabi Musa? Dua-duanya ada. Dua-duanya. Musa kan ingin lihat cahaya kalau Kalau kata-kata afalam tu'min Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Ibrahim buruk. Ya. Nah, kita lihat aja di ini. Afalam apa awalam ya? Itu yang di ujungnya walakin liyatma'innal qalbi. Ibrahim, Pak. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu kan sama aja seperti pemuda yang minta gimana cara kau menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur. Dia cuma pengen melihat proses fisiknya saja. Itu biasanya saintis yang begitu, Pak. Saintis itu pengen lihat proses yang oleh orang awam nggak terlalu penting, gimana sih proses ini pohon dari kecil bisa. Nah itu saintis tuh penasaran sama yang begituan tuh, yang diteliti sama dia. Nah ini saintisnya beriman banget, nggak usah pakai riset, dia nanya aja, ya Allah gimana caranya sih. Jadi memang iman tidak boleh disertai keraguan. Kalau disertai keraguan, iman tuh dia harus utuh. Tapi yang boleh itu bobotnya naik turun, gitu Pak. Nggak boleh ada keraguan. Ini Allah Maha Kuasa nggak sih ya? Gitu. Nggak boleh. Ya. Tapi gini, kita doa terus kita ragu, ini dikabulkan langsung apa enggak ya? Itu nggak ada masalah. Tapi kalau ragunya begini, ini Allah bisa nggak mengabulkan doa saya? Itu nggak masalah, Pak. Jadi kalau Allah emangnya bisa membuat bangunan yang sudah hancur itu, yang atapnya sudah sudah di tanah gitu, mampu apa enggak sih? Nah kalau dia ragunya seperti itu, dia tidak beriman. Tapi kalau dia penasaran aja, pengen tahu gimana prosesnya, dia masih beriman. Tapi kayak pasti kalau Nabi Ibrahim, dia bukan karena ragu, penasaran aja, pengen tahu gitu. Coba pertanyaan Allah kan awalam tu'min. Iya. Itu Allah mau menegaskan itu bukan masalah ragu, karena dijawab kan.
lihat ma'innal qalbi. Lihat ma'innal qalbi aja, muasin diri aja. Kalau udah puas kan tenang, kalau nggak puas ya nggak tenang. Mesti penasaran. Jadi bukan masalah iman permintaan itu. Allah tahu. Sebenarnya kenapa Allah tanya? Supaya Allah mau memberitahu pembaca Quran semuanya. Itu. Artinya boleh, yang begitu boleh. Ya Allah, tunjukkan kemahakuasaanmu, hancurkan Yahudi, Zionis. Itu kan minta Allah menunjukkan maha kuasa, sama kan? Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, aku pengen lihat bagaimana cara kau menghancurkan Zionis. Boleh. Awalam tu'min, boleh juga ditanya, kau nggak beriman gitu. Lihat ma'innal qalbi, aku sudah beriman, cuman pengen tentrem aja, penasaran. Kalau masih penasaran masih gelisah Pak, bukan itminan itu lawannya gelisah gitu kan. Nah, makanya ada 3 kondisi ya, 3 klaster kondisi hati. Pertama tiga klaster kondisi jiwa. Yang pertama nafsul ammarah bisu, beriman tapi masih dorongan untuk berbuat buruknya tinggi. Imannya ini bobotnya rendah banget. Yang dibilang tidak beriman ketika kalian mabuk, kata Nabi, tidak beriman seseorang ketika dia berzina. Bukan berarti dia sudah keluar dari Islam, kafir, tidak. Bobot imannya turun banget gitu. Yang kedua itu nafsul lawamah, menjaga supaya nggak berbuat maksiat, tapi jatuh juga maksiat juga, terus mencela dirinya, lawamah. Kenapa lah tadi jadi begitu ya? Kenapa tadi marah-marah? Kenapa tadi begini? Nah, itu masih lawa. Nah, yang paling tinggi level hati itu ketika dia imannya sudah bobot tinggi itu, yaitu itminan, gitu. Nafsul mutmainnah, gitu. Nah, ini minta itminan aja, minta menjadi mutmainnah aja, boleh. Awalam tu'min, gitu. Kalau kita belum lihat, masih penasaran kan? Gitu. Nah, kalau udah lihat, bahkan yang kita lihat itu nggak sejati kadang-kadang, semu. Dan itu ada faktor begini, faktor iman dalam arti negatif nih. Kita sudah sangat yakin, iman dalam arti keyakinan ya. Kita sudah sangat yakin Jokowi itu ijazahnya palsu. Dia bukan alumni UGM. Maka kalau ada berita gini. Bukan berita sih, cuman pertanyaan. Siapa ya yang ngaku-ngaku anak UGM tapi nggak pernah menghadiri kegiatan alumni Kagama? Langsung di benak kita siapa? Jokowi. Padahal ada berita Jokowi menghadiri, ada beritanya, ada beritanya. Tapi ya karena gitu. Nah itu tidak ada keraguan terhadap yang palsu sebenarnya. Nah harusnya kita tidak ragu terhadap yang asli gitu. Tidak boleh ragu kepada kemahakuasaan Tuhan. Jadi itu Pak, yang maksud tidak boleh ragu. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan bahwasanya Allah mampu melakukan apapun. Dan Allah mampu memasukkan kita semua ke dalam neraka sebagaimana Dia mampu memasukkan kita semua ke dalam surga. Tapi kehendaknya apa? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dia ciptakan sistem sebab akibat sehingga yang masuk surga itu layak, yang masuk neraka pun layak. Haqqat alaihimud dhalalah. Ya, jadi sekali lagi, iman tidak boleh ada keraguan
sedikit pun. Tapi bukan berarti nggak boleh pengen ngelihat bagaimana mekanisme kemahakuasaan Allah. Nah itu saintis itu semua kerjaannya begitu. Gitu. Dia pengen lihat tuh bagaimana kemahakuasaan Allah itu sehingga bumi ini bisa berputar gitu. Berapa sih berat bumi ini diukur sama dia. Gitu. Nah nanti jadi teknologi gitu. Bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Demikian, mudah-mudahan iman kita selalu naik dan iman kita semakin bertambah bobotnya dan semakin kita bisa merasakan manisnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.